pelayanan Bunga Lalan dengan tema perpisahan bukanlah akhir dari segalanya. Diharapkan kehadiran seluruh anggota PPGT Jemaat Rantai Pao. Berikut pada poin yang ke-25. Dalam rangka hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao yang ke-110, ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan. Silakan Bapak Ibu melihat di dalam warta jemaat. Poin yang ke-26, berdasarkan program kerja Komisi Verifikasi Jemaat Rantai Pao, bahwa pembinaan terhadap bendahara tingkat jemaat maupun kelompok di lingkungan Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao akan dilaksanakan pada hari Jumat 30 Mei 2025 pada pukul 9 WITA dengan pemateri dari Badan Verifikasi Klasis Rantai Pao. Poin yang ke-27, berita duka cita, telah meninggal dunia yang pertama Ibu Vita Santika atau istri dari Bapak Guru Kristanto, anggota Jemaat Rantai Pao kelompok pelayanan 2 pada hari Rabu 7 Mei 2025 di Rumah Sakit Umum Saweri Gading Palopo. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 10 Mei 2025. Yang kedua, telah meninggal dunia Ibu Naruita Ngatmi Suryanti, istri dari Bapak Daud Rantai Tondok atau saudara ipar dari Bapak Penatua Markus Rantai Tondok, Ibu Penatua Mudaril Rantai Tondok pada hari Rabu 7 Mei 2025 di Jakarta. Berikut yang ketiga, telah meninggal dunia Bapak Ferdinand Doping, saudara dari Ibu Yorin Oktaviani Doping, anggota Jemaat Rantai Pao kelompok pelayanan 5 pada hari Sabtu 10 Mei 2025. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Malango. Telah meninggal dunia Ibu Martina Rising atau Tanta Misi pada hari ini Minggu 11 Mei 2025 pukul 1.45 WITA. Jenazah sekarang berada di kelompok pelayanan 7. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantai Pao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Tambahan warta dan informasi. Yang pertama, ibadah PPGT kelompok pelayanan 3 akan dilaksanakan pada hari Kamis 15 Mei 2025 pukul 17 WITA di rumah Saudara Tri Angkasa Sumule. Pelayan Bapak Pendeta David Tiranda STH. Diharapkan kehadiran seluruh anggota PPGT kelompok pelayanan 3. Yang kedua, tambahan yang kedua, ibadah PWGT kelompok pelayanan 5 akan dilaksanakan pada hari Jumat 16 Mei 2025 pada pukul 17 WITA di rumah Ibu Anace Pinda, Ibu Yuanti Karaeng dan Ibu Ayu Pongtengko. Pelayan Ibu Diaken Dinastin S. Panggau Pakita, liturgis Ibu Diaken Yulian Namondi. Atas perhatian dan kehadiran anggota PWGT kelompok pelayanan 5 diucapkan terima kasih. Demikian penekanan dan tambahan warta Jemaat Rantai Pao, dan informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu saudara-saudari membaca di dalam warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Ya. Selamat sore menjelang malam. Kita bersyukur walaupun hujan, kita masih dimungkinkan Tuhan
untuk datang bersama-sama beribadah saat ini. Saudara-saudari, selamat berjumpa dalam persekutuan kita saat ini. Pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita, sehingga minggu ini kita dapat memasuki Minggu Paskah keempat dengan tuntunan tema pasti tidak binasa. Kita menghadap hadirat Tuhan untuk menyembah Dia dan memuliakan namanya. Saya jemput kita berdiri, bersama-sama kita melakukan kunyanyi haleluya. Bapakku datang menyembah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus menyertai kamu. Silahkan duduk. Kita akan bersama-sama bermazmur dari Kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, saya akan membacanya. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Tuhan adalah gembalaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendengarkan dasatita sambil berdiri yang terdapat dalam Keluaran 20 ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku.
Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau dan akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang yang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang punyai sesamamu. Demikian dasar titah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah barang tentu sepanjang hidup kita, bahkan minggu-minggu lalu, mungkin kita telah melakukan kesalahan atau dosa terhadap sesama yang tidak dilihat manusia tapi dilihat Tuhan. Maka saat ini adalah saat di mana kita datang di rumah Tuhan yang kudus, mengakui atas kesalahan dosa kita yang telah kita perbuat, mungkin saja dalam rumah tangga atau sesama, atau dengan siapapun sesama manusia. Maka saat ini marilah kita menyampaikan pengakuan dosa kita masing-masing. Kita berdoa. Dalam anugerah dan kasih sayang-Mu Tuhan, sepanjang hidup kami
kami merasakan bahwa ada penyertaan Tuhan yang kami alami dalam hidup ini. Tapi sebagai kelayakan sebagai manusia yang lemah, kami sadar bahwa kami melakukan kesalahan, bahkan mungkin dosa yang tidak kelihatan manusia, tapi kelihatan oleh Allah Bapa di surga. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, jadikan kami baru dalam darah Yesus, sehingga dimungkinkan kami melihat hari esok lebih baik. Ya Tuhan, kami mengaku dosa-dosa ini. Kami mengaku perbuatan-perbuatan kami, kecenderungan-kecenderungan kami memfitnah, kecenderungan kami membicarakan hal-hal tidak baik tentang sesama. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tuntun kami akan kami hidup lebih baik. Mulai saat ini, baharui kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui pundi persembahan sebagai tanda terima kasih kita di dalam menjalani hari-hari hidup kita hingga saat ini. Karena itu firman Tuhan selalu ingatkan kita dari kitab Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita bersama-sama melakukan berlimpah sukacita di hatiku.
bersukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, kekal di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, kekal di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak Ibu, sidang jemaat kekasih Tuhan, baik yang ada dalam gedung Bung Alalan maupun segenap saudara-saudara orang tua kita yang sedang menonton secara live streaming. Ada persembahan anggota jemaat yang akan kita uangkan bersama. Ada dua tema, manuk wirang na jantan yang ya tebirang lah dilelang secara Amerika. Mudah-mudahan kita semua mengambil bagian. Seperti kita ketahui bahwa kita akan segera memasuki pembayaran kelima utang yang dipinjamkan ke jemaat dalam penyelesaian gedung pelayanan ini, gedung pelayanan Bunga Alalan ini. Dan kita bersyukur bahwa pinjaman itu tidak ada bunganya. Jadi tiap bulan kita cicil 80 juta. Iya. Ya, Bapak Ibu Majelis Gereja, tolong yang ini pundi. Jadi Bapak Ibu angkat saja tangannya di tempat masing-masing. Yang punya kerinduan untuk mengambil bagian, nanti Majelis Gereja datang ke tempat Bapak Ibu. Ya, diangkat saja tangannya yang mau mengambil bagian dalam penguangan natura. Tak ada dibuka tes sama Marera. Di Loteng mungkin ada. Lantai 2. Oh itu, Bapak itu. Enggak ada yang menawar. Kalau gitu saya yang tawar 1 juta. 1 juta pertama. Jadi
tidak supaya ini Pak, semua diharapkan semua anggota jemaat mengambil bagian. Jadi kita lihat waktunya, entah itu 2.000 perak, 5.000 rupiah, 10.000. Nanti ada lelang kedua. Ya, silakan. Ya. Ya, waktunya semakin mendekat. Itu ada di sebelah selatan. Jadi 2.000 rupiah, 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000, 50.000, semua sama di hadapan Tuhan. Yang penting Bapak Ibu mempersembahkannya secara ikhlas. Waktunya semakin dekat. Di depan 2 orang kayaknya buka tas. Di depan sini 2 orang, baru habis itu di belakangnya lagi. Ya. Angkat tangan di depan. Ya. Waktu terus berputar. Ya. Waktu terus berputar. Apa masih ada Bapak Ibu? Ya, yang terakhir Ibu omanya Nadia. Nanti diambil ya. Iya teh. Manu kolondong omong teh. Kita lelang biasa. 100.000 satu kali. 100.000 2 kali. Tak siapa mau? 1 juta ya. Berapa? 150. Tadi Pak John 1 juta ya. Yang lelang ini tak. Tadi 1 juta. Turun 500.000, 500.000 satu kali, 500.000 2 kali, 500.000 3 kali. Terima kasih Om. Bapak, ya, nanti dikasih Bapak Pendeta. Ya, kurang semangat tuh persembahan soal nasang na pengomaran tontong pasake. Mari kita berdoa. Dengan penuh sukacita ya Tuhan, kami datang kepadamu membawa ungkapan syukur kami lewat persembahan kami pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang mengelolanya, biarlah persembahan kami ini boleh dipergunakan dengan baik demi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu saja. Dan yang masih ada pada kami masing-masing ya Tuhan, Engkau berkati juga agar kami boleh pergunakan di dalam kehidupan kami dengan baik, dan kami juga boleh terus menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami yang membutuhkan. Bapa di surga, ini ungkapan syukur kami, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.
hidup kita yang benar. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Disilahkan. Suara pemuda dalam rangka mengikuti Pespa Rawi Nasional, maka pemuda mengadakan penggalangan dana lewat pujian ini. Ya, silakan. Tapi kan sudah mau pindah yang Pak David. Iya.
Oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan sebagai pembimbing, penyuluh dalam kehidupan kita. Untuk itu, sebelum pembacaan firman Tuhan, kita berdoa. Di sepanjang jalan kehidupan kami, Tuhan, kami mengalami banyak onak dan duri, tapi tidak jarang juga kami bersukacita. Ada kegagalan hidup, tapi tidak jarang kami mengalami keberhasilan. Ada kepahitan, ada yang menindih di hidup kami dalam rumah tangga, tetapi acap kali kami memiliki kebahagiaan yang diserahkan oleh Tuhan. Banyak hal yang kami alami Tuhan dalam sepanjang hidup kami sampai saat ini, tapi sampai saat ini kami harus katakan, terima kasih Tuhan telah menyertai kami, menolong, melindungi, bahkan menghiburkan kami di sepanjang jalan kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami dan tuntun kami agar melalui pembacaan firman Tuhan dan renungan firman Tuhan memampukan kami untuk berubah lebih baik pada hari esok dan seterusnya, merubah hal yang tidak baik menjadi baik dalam hidup kami, sehingga kami mengalami kebahagiaan rohani untuk sebagai modal meneruskan kehidupan ini. Ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami semua sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian
Daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan. Kekasih Tuhan, pembacaan yang kedua terambil dari Wahyu pasal 7, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-17. Wahyu 9, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-17. Lembaga Alkitab memberi judul Orang Banyak yang Tidak Terhitung Banyaknya. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring, mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri dan mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Haleluya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan ke-30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku.
Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Firman Tuhan menegaskan kepada kita bagaimana harus berlaku sebagai domba-dombanya. Domba itu adalah dia mengerti tuannya. Pada saat dipanggil oleh gembala, dia datang. Tapi kalau bukan gembala, dia tidak akan datang. Dalam pembacaan kita hari ini, judul yang diberikan oleh gereja adalah pasti tidak binasa. Saudara jemaat, masa sekarang ini adalah masa penuh ketakutan dan kekhawatiran. Ada yang takut makan, takut kolesterol. Ada takut makan, takut gemuk. Ada takut minum, nanti diabetes, sakit gula. Takut, khawatir tidak ada makan. Takut tidak bisa kerja, sudah lulus kok tidak ada kerja. Takut bergaul dengan orang beragama lain atau suku lain. Bahkan takut bergaul dengan yang beda pendapatan. Saudara, mengapa semua disebabkan karena informasi yang menyesatkan dari luar diri kita? Ada medsos, ada informasi teknologi digital yang dia bisa mengaburkan perjalanan pikiran kita ke arah yang salah. Di dalam firman Tuhan berulang-ulang dikatakan, jangan takut, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Bahkan dikatakan, ada seorang pendeta katakan 365 kali dikatakan itu. Artinya setiap hari jangan takut. Tapi takut tidak diartikan jangan takut berbuat salah, tidak. Jangan takut berbuat benar. Jadi jangan diartikan kepada konotasi yang negatif. Orang yang takut dikatakan jangan khawatir, serahkan khawatirmu padaku, aku akan mempedulikan kamu. Apakah dengan khawatir kamu sanggup menambahkan sehasta hidupmu, umurmu? Dua hal yang dilarang oleh firman Tuhan. Jangan takut dan jangan khawatir. Rata-rata orang yang gagal dalam hidupnya karena suka takut. Takut, tidak tahu apa sebabnya. Takut aja. Karena orang lain itu besar, orang lain itu kaya, orang lain tidak. Khawatir, baru berjalan, sudah khawatir. Apa yang kamu pikirkan dalam hidupmu, itulah yang terjadi. Kalau kau bicara miskin, miskin kau. Kalau kau bilang sakit kolesterol, kolesterol kau. Kau pikirkan bahwa saya hina, hina kau. Tuhan tidak pernah mempertanyakan dari mana kita berasal. Apakah kita hina? Apakah kita cemar? Apakah kita pelaku yang tidak baik dalam hidup kenegaraan atau apapun? Tuhan tidak pernah mau tahu itu. Tuhan hanya tahu berjalan kemana arah saudara dalam rangka memperbaiki imanmu kepada Tuhan. Ke arah mana? Dan Tuhan menghendaki supaya kita berubah. Inti kekristenan iman itu sesungguhnya adalah mau ndak kita berubah lebih baik hari lepas hari. Frekuensi beribadah boleh saja. Ya boleh, dan itu bagus. Ritual agama boleh. Puji-pujian boleh. Persekutuan doa boleh.
Tapi adakah kita mau berubah menjadi lebih baik dengan kesadaran bahwa kita telah tercemar, kita telah menghina orang lain, merendahkan orang lain, dan lain-lain sebagainya. Kita melakukan fitnah, apakah dengan mulut kita atau melalui medsos atau dan lain-lain. Kelakuan yang bertentangan dengan ajaran Tuhan membuat kita miskin. Mulai dari miskin hati sampai miskin harta. Kalau kita mau berubah lebih baik, Tuhan mengasihi kita. Bukan dipertanyakan dari mana kita berasal. Orang sering memperdebatkan, suka membicarakan riwayat hidup orang lain yang buruk. Baru duduk aja masuk gereja, di sini tidak ada di Jakarta. Baru duduk aja di pinggir, di sebelah itu kosong, datang teman mau duduk, sudah berdiri sampai 5 menit ini, tidak berdiri juga, tidak bilang salam silakan. Baru duduk aja sudah ngomong, yang sana itu anaknya hamil duluan sebelum nikah. Yang sana itu kayaknya ada ya pencuri itu. Yang sana itu tercemar jual diri. Yang sana. Pikiran-pikiran yang mencoba untuk menguraikan kekurangan orang ataupun kesalahan dosa orang adalah bertentangan dengan ajaran Tuhan. Tuhan mengatakan, jangan engkau menghakimi, itu hakku, kata Tuhan. Setiap pikiran menghakimi sesama manusia, dia adalah sedang menuju suatu hal yang tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu waktu wali kota itu masih jadi wali kota, Dani Pemanto mengundang saya. Pak John, tolong datang refleksi Natal. Saya mengumpul orang banyak. Saya bilang kasih aja pendeta sama pastor, biar karena memang profesinya begitu. Dia bilang tidak, ini lain. Lainnya gimana? Yang hadir 200 tokoh Islam, 150 tokoh Kristen, dan 100 tokoh Katolik. Wah, kalau gitu saya datang. Waktu datang acara mulai. Diminta dengan hormat, Pak John Pelinggi naik di mimbar untuk membawakan refleksi Natal. Saya bawa kacamata. Sambil bongkok-bongkok jalan dari sana sampai ke mimbar. Lari Pak Wali, Pak John, sakit pinggang ya? Saya bilang enggak, bisa ada enggak mic. Sampai di atas saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam demi Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Tadi Pak Wali Kota tanya apakah sakit pinggang. Saya tegaskan saya tidak sakit pinggang, tetapi saya bongkok itu karena keberatan ayat. Ayatnya berat di punggung saya. Ayat saya hafal di luar kepala, di hati kelakuan saya tidak nampak. Terutama dengan bergaul dengan sesama manusia. Dengan yang beda suku, beda agama, beda etnis, beda golongan. Apalagi beda pendapatan. Tidak nampak sikap saya yang rendah hati. Sikap saya yang lemah lembut. Sikap saya yang tolong menolong. Sikap saya yang tobat dengan penuh kasih sayang menolong orang papa hidup. Tidak nampak. Ritual agama boleh aja. Kerajinan datang di gereja boleh. Persekutuan doa gegap gempita. Lagu-lagu walaupun sering dilupakan kata-katanya, nyanyian dinyanyikan dengan hebat tapi lupa kata-katanya, tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai menghafal firman Tuhan, tetapi dalam kelakuan dan sikap hidup kita tidak ada hal yang menyenangkan orang lain, apalagi menyenangkan hati Tuhan. Jika itu terjadi, kita sedang menuju kegagalan dan kemiskinan paripurna. Mengapa orang tidak sukses? Ya karena itu. Dia mendukacitakan Tuhan dengan berbohong. Dia menyanyi, nyanyiannya bagus sekali kata-katanya. Setia kepada Tuhan. Tapi sesungguhnya dia mendengar firman Tuhan, tapi dia tidak melakukan. Ya, keluar sana itu kelakuannya tidak karu-karuan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya dengar ada pemuda hadir. Pemuda, saya ingin sampaikan, abangmu ini
berangkat dari kampung sana itu di ke sana. Saya berangkat sekolah di SMP Negeri 1. Orang tua saya hamba Tuhan. Kami hanya makan daging kalau ada orang mati dan sakit, dan menikah. Jadi kami hidup dari orang mati. Kalau tidak ada orang mati, kami dikasih makan singkong, mulai umbinya sampai daunnya. Untung batangnya tidak dikasih makan. John yang anak dari seorang hamba Tuhan ini harus jalan kaki 4 kilo dari sana itu. Dibelikan sepatu satu, tetapi sepatunya saya lepas dan saya pegang sampai SMP Negeri 1 itu, baru pergi sungai cuci kaki, baru pasang, baru masuk sekolah. Demikian kembali, lepas lagi sepatu jalan kaki, batunya segede gini, runcing-runcing. Tapi puji Tuhan, John yang miskin ini, miskin harta, bisa merubah sesuatu. Roti sumbu menjadi roti keju. Saudara pemuda, tidak pernah kita sukses kalau kita tidak pernah hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu dan murah rezekimu di mana Tuhan tempatkanmu. Tidak pernah. Tidak pernah. You jangan berharap banyak sukses. Kamu adalah orang gagal dan akan jadi sampah kalau tidak hormat orang tua. Di kantor saya masuk ruangan, saya taruh foto ibu saya dan ayah saya. Selama 17 tahun saya berdoa. Saban datang, karyawan sudah tahu, jangan masuk tamu dulu. Saya berdoa, ya Tuhan, terima kasih ibu saya Ruth Renta dan ayah saya Yohanes Palinggi. Telah bersama Allah Bapa di surga, mereka tenang, tentram, bahagia. Terima kasih Tuhan. Kalau masa hidup ayah ibu saya ini, saya berdosa dalam pikiran, bersalah dalam pikiran, perbuatan, bahkan kelakuan. Mohon saya disucikan dalam darah Yesus. Ya Roh Kudus, tuntun saya sepanjang hari ini untuk bekerja. Pagi sore saya buat gitu. Di rumah saya berdoa juga sebelum berangkat. Dekatkan dirimu hai orang muda pada Tuhan. Dan ingat baik-baik, waktu kamu itu mengandung orang ibumu, betapa susahnya dia mengandung kamu. Penderitaan. Maka kamu kalau membuat air mata ibumu menetes karena kau kasar, ingat baik-baik. Satu masalah besar dalam hidup. Sayangi. Orang tua kita mungkin tampilannya tidak beres karena dia petani. Mungkin kalau apa, ada itu kejadian di Jakarta, bukan di sini ya. Datang orang tuanya menjenguk anaknya. Dia kos dengan beberapa teman. Waktu orang tuanya datang, dia buru-buru kasih tahu, jangan ke kos. Nanti aja saya temui bapak ibu. Numpang aja di keluarga. Ayahnya bilang, saya mau lihat tempat kos. Jangan. Dia malu kalau orang tuanya kelihatan itu bajunya jelek. Dia malu kalau orang tuanya itu penampilannya tidak baik. Hukuman Tuhan akan datang bila seorang anak seperti itu. Kenapa mesti malu? Tampilkan orang tuamu walaupun dia petani. Tampilannya itu compang-camping, pegang tangannya, tunjukkan kepada dunia dan Allah bahwa dia telah melahirkan kamu di bumi. Maka hidupmu akan dipelihara oleh Tuhan. Orang muda sering kalau sudah sekolah, pulang ke rumah, dia lebih pintar dari orang tuanya. Kalau orang tuanya bicara 2, dia bicara 10. Kalau orang tuanya memerintah ini, dia lebih memerintah orang tuanya. Saya dulu sekolah di SMP Negeri 1. Kalau orang tua pukulin saya setiap hari dipukul. Karena bandel. Kalau guru sudah masuk sekolah, kita duduk. Udah tidak berani. Masa sekarang nggak bisa disalahkan. Karena ada medsos, ada digital, ada informasi teknologi. Nggak bisa disalahkan. Juga ada peredaran narkoba yang begitu masif. Perilaku kelakuan orang sudah berubah. Rasa malu, rasa hormat hilang. Tapi ingat baik-baik, orang muda sebagai kader Kristen, pondasi hidupmu baru bisa ada. Baru kau bisa lancar. Saya ini berbicara dari mimbar Tuhan karena pengalaman hidup, bukan teori. Saya 45 tahun bisnis tanpa cacat. 39 tahun bantu pemerintah TNI, Polri dan Badan Intelijen tanpa cacat. Saya diberikan bebas visa 18 negara di Asia Pasifik
Tidak perlu pisah, saya mulai dari Rusia sampai New Zealand. Artinya apa? Dengan kemurahan Tuhan membimbing saya orang miskin ini menjadi cukuplah makan. Hanya karena kemurahan Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan mau memelihara saya? Kalau saya tidak ingat bagaimana orang tua dengan susah payah. Ayah saya sengsara bertani, jual babi, jual ini, sekolah atau lulus. Juga malah mengkuliahi orang tua yang benar aja. Ini adalah pengalaman hidup. Jangan anggap saya menegur saudara. Pengalaman hidup yang Anda. Dan di Indonesia adalah suatu kesalahan besar. Generasi muda dibina melalui prestise. Saya bilang sama menteri beberapa kali. Saya bilang, Pak, membina generasi muda itu jangan melalui prestise. Prestise itu harga diri. Nanti kalau misalnya dia kongres, muktamar, ataupun rapat-rapat nasional, dia pakai jaket, ada merek, wah gagah, pakai topi. Saya membina HMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Banser Ansor, Gerakan Pemuda Muhammadiyah, IAIN ada 9 saya bina, PM KRI saya bina. Ya nanti kalau kumpul itu hebat, macam-macam, atribut macam-macam, gagah jaketnya seperti ini. Nanti berdiri di apa? Silakan saudara dari utusan ini. Menurut saya, yang sana, menurut saya, selesai kongres atau pertemuan, dia jalan kaki pulang kayak orang sipilis. Kenapa? Tidak punya uang. Dia banyak ngomong. Dia hanya datang harga diri. Kita berkongres ada harga diri. Salah. Pembinaan generasi muda itu harus dari prestasi ke prestise. IAIN Hidayatullah Makassar dan IAIN Ciputat tanya, apa itu Pak? Pembinaan prestasi, cuci mobil, lap lantai, gulung drum, apapun selama itu tidak mencuri dan tidak melakukan hal melanggar hukum. Lakukan itu, jangan malu-malu. Kalau kau gengsi, kau adalah sampah, nanti tercecer pinggir jalan. Di Indonesia kita mengalami masalah, harus cicil 800 triliun hutang dan cicilan bunga 400 triliun. Keadaan kacau. Macam-macam ahli-ahli yang ngomong, pokoknya pintar sendiri dari televisi itu. Seperti pemerintah itu sudah busuk semua. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu teriak reformasi, tapi setelah saya teliti repot nasi. Tidak mungkin saudara, kita memberi baju sama orang lain sementara kita telanjang. Tidak mungkin. Tidak mungkin kita mau janjikan uang sementara kita sendiri tidak ada kerja, pengangguran. Itu yang terjadi di bangsa ini. Saudara, berhati-hati generasi muda. Mulai dari Banten sampai Banyuwangi, Pulau Jawa, 86 perusahaan besar ditutup, 42.000 langsung nganggur. Pengusaha lari ke luar negeri. Investasi tidak bisa jalan, tidak bisa datang dari luar negeri. Karena keadaan pengaruh global, dunia sedang berselisih besar. Pemerintah Amerika Serikat menutup kita punya kedutaan di Amerika Serikat. Tidak bisa lagi kemana-mana. Di Jakarta 2 minggu lalu kedutaan Amerika ditutup. Artinya apa? Kita terjepit. Keuangan negara juga mengalami masalah. Pak Bupati bilang, Pak John, saya dipotong 50 miliar. Ya keadaan. Itu nyata. Mungkin saja dipotong lagi. Sementara hasil saya katanya tidak sampai 50 miliar di sini PAD. Ya demikian. Sore tadi ada yang tanya, bagaimana masalah ini pemekaran? Yang ada saja tidak beres, bagaimana kau mekarkan? Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan kepada generasi Musa, bina hidupmu melalui prestasi. Di rumah apa yang kau bikin senang orang tua, itu prestasi. Kalau kau keluar itu, kalau perlu jual tahu tempe di luar, kalau perlu lap mobil orang supaya kau dapat uang. Itu prestasi. Baru kau tahu betapa susahnya mencari uang itu. Karena orang sekolah itu untuk apa sekolah? Sekolah supaya cari kerja. Cari kerja supaya ada uang. Uang supaya harga dirimu ada karena bisa kasih makan. Kalau harga diri ada, kita bisa dihargai orang. Kita tidak bisa dihargai orang kalau tidak bisa kasih makan diri sendiri. Hanya menumpang orang tua atau di saudara atau sepupu. Nggak ada.
lama-lama jadi sampah. Jadi yakinkan dirinya bahwa jangan ada pikiran, saya tidak mampu, saya tidak bisa, susah. Apa yang kamu pikirkan itu yang terjadi dalam hidup. Saya dibilangin ada istri saya, kalau makan Pak Piong Pak, jangan terlalu banyak. Satu bambu itu saya makan separuh, sama lemaknya sekalian. Istri saya bilang jangan, ini bahaya. Saya bilang belum pernah ada orang mati dan sakit kalau banyak makan. Tapi sudah banyak yang mati dan sakit karena kurang makan. Kalau ada makanan di atas meja gitu, mulai yang sana bahaya, bisa kolesterol, yang sana bisa diabetes. Kita sedang menghina Tuhan. Disediakan makan bilang bahaya. Makan saja, tapi pikirannya harus positif, hatinya harus benar. Tidak akan jadi apa-apa itu. Banyak orang sedang menuju sesuatu tempat karena dia tidak mau makan, nanti kolesterol nanti. Enggak lah. Teknologi kedokteran kita hormati, tetapi keyakinan akan kuasa Tuhan Roh Kudus dalam diri kita itu juga ampuh untuk membersihkan apa yang kita inginkan. Banyak orang berdoa, Yesus, tolonglah saya, Yesus. Benar. Yesus juru selamat. Akulah jalan, hidup dan kebenaran. Tetapi banyak orang lupa Roh Kudus. Maka dia gagal. Nggak pernah ingat Roh Kudus. Minta Roh Kudus supaya kita dilengkapi, dikuatkan, ditolong, bahkan dihiburkan, bahkan ditunjukkan sesuatu dalam hidup kita. Pengampunan dari Yesus. Ini kacamata kita lupa di sini. Kita bingung cari-cari. Roh Kudus memberitahukan kacamata di mimbar, Pak John. Itu Roh Kudus. Roh Kudus, kita curi kacamata orang, ditanya, di mana kacamata saya, Pak John lihat? Enggak tahu, padahal kita mencuri. Roh Kudus selalu menghakimi kita. Kamu pencuri, kamu pencuri, kamu pencuri. Maka arahkan pikiran kita kepada Roh Kudus. Waktu Yesus naik di surga, dia kata, aku akan meminta Bapakku di surga untuk menurunkan Roh Kudus menjadi pendampingmu. Maka doa disempurnakan seperti itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat manusia terjatuh di Taman Eden, Tuhan Allah bertanya, hai manusia, di manakah engkau? Pertanyaan yang sama juga ditujukan saudara dan saya. Posisi kita di mana sekarang? Apakah kita tidak tetap bergelimang dengan sesuatu yang tidak pantas ya di mata Tuhan walaupun manusia tidak lihat, atau bagaimana? Tuhan katakan, apapun yang kalian alami, marilah kepadaku, hai yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kebahagiaan. Dia akan ubah hidup kita menjadi sesuatu yang membahagiakan. Bapak Ibu sekalian, kita sering tidak bisa memahami jalan hidup ini. Kadang-kadang kita itu hanya mengandalkan pikiran-pikiran kita yang negatif. Pikiran kita yang pesimis, bimbang, selalu melihat masa lalu. Itu pikiran iblis. Jangan, lupakan. Belajar berangkat ke depan. Yeremia 29 ayat 11 dia katakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Itu pikiran Tuhan. Mengapa selalu khawatir dan takut? Mengapa pesimis? Mengapa bikin hoax, berita bohong? Mengapa? Enggak. Selaraskan hidup saudara dan saya kepada pikiran Tuhan, nanti kita diberkati. Banyak orang keluar dari rel tentang keinginan Tuhan, dia jalan sendiri. Pikiran manusia, cara pandang manusia sering juga lupa bersyukur. Lupa bersyukur. Dalam masalah pun lupa bersyukur.
Nanti ada orang yang sudah susah hidupnya, tolonglah Tuhan, saya ini susah, kasihlah uang. Setelah tidak tahu gimana cara Tuhan, datang uang kecil. Langsung dia lihat, sidik rite. Terima kasih Tuhan. Kecil suaranya, kecil. Terima kasih Tuhan. Waktu agak besar, kok lumayan tuh teh. Terima kasih Tuhan. Waktu besar, tolong majelis gereja umumkan nanti selama seminggu ini pengucapan syukur ya. Umumkan kalau bisa di depan itu pakai dia hanya bersyukur dalam rezeki kecil dan pangkat besar. Rezeki kecil dia tidak bersyukur. Inilah kesalahan, bahwa perintah Tuhan bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Orang sakit juga harus bersyukur, karena bukan tidak mungkin di dalam kesakitan itu ada maksud Tuhan. Jangan-jangan selama ini tidak pernah interaksi antara suami istri. Dibikin sakitlah suaminya supaya istri rawat-rawat, supaya senang-senanglah kemudian, ternyata istri saya ada harapan. Ternyata dia pendamping saya masa saya sakit. Jangan-jangan istrinya dibikin sakit, baru sadar, ternyata suami saya itu selama ini ternyata mukanya panjang kayak cempedak kalau pulang, tapi ternyata dia penuh kasih sayang. Ada maksud Tuhan. Ya, ini di Jakarta, kalau suami pulang kerja, muka sudah semap, apapun karena macet. Suami pulang, istrinya lagi nonton. Waktu nonton, Siti, bikinkan kopi Bapak. Nonton lagi ya. Begitu seterusnya, Siti, bikinkan kopi Bapak keluar. Maka jangan heran kalau Bapak senang sama Siti. Perhatian itu penting sekali. Laki-laki itu memiliki pride. Ingat, pride, harga diri. Modal inilah yang dipakai di luar cari makan. Kalau harga dirinya dia tidak bisa tumbuh di rumah atau dihargai, dia di luar jadi sampah, gagal. Tapi kalau harga dirinya diolah di rumah, dibikin supaya sudahlah, kalau pulang panjang kayak cempedak, diaturlah kopi, dikasihlah, Pak, sudahlah, cukup hari ini penderitaan, nanti besok lagi hadapi, mari pegang tangan, kita hadapi berdua. Saya doakan seorang istri seperti itu. Tapi kalau suami juga sudah lihat saban pulang istrinya sudah sembab, kayak tidak ada pengharapan, cuaca biasanya ceria, ada nur, ada cahaya di wajahnya, pulang lihat istrinya sudah sembab begitu, kayak bagaimana, pokoknya tidak ada ceria. Suami itu harus cekatan. Cobalah suami, ada apa ini sebetulnya? Tidak apa-apa kok, tidak apa-apa. Seorang wanita itu paling sulit dipahami di bumi ini. Kalau kita bawa belanja, kamu ini, enggak usah. Tapi belikan, terima kasih ya. Ditanya, bajumu bagus, enggak, biasa-biasa aja. Padahal senangnya luar biasa itu. Maka suami tanya, ada apa dengan kasih sayang? Nanti, enggak apa-apa kok. Suami ini harus introspeksi. Ada masalah, serius, didiskusikan ini. Coba dibicarakan. Malah kalau perlu, tanya itu istri, lihat ulang tahunnya tanggal berapa, pergi di tukang bunga, beli sekuntum bunga, taruh di tempat make upnya dia, baru make up separuh dia lihat ada bunga, di situ ada ucapan, istri tersayang, sekalipun kau paling cerewet dalam hidup ini, tapi terima kasih anak kita berhasil dan saya pun semangat di luar cari kerja. Salam sayang dari saya. Istri yang selama ini kurang asam ini suami, langsung dia peluk bunga itu. Ternyata si keras kepala itu lembut sekali buat saya. 2 tahun Pak diingat itu. Percaya Pak, 2 tahun dia ingat itu. Jadi kelembutan ini ada hubungan, harus ada interaksi. Jangan sudah waktu mau menikah, undang seluruh orang, tari toraja di depan. Semua uang digunakan untuk pernikahan. Selesai pernikahan, muncul satu-satu persoalan. Yang satu laki-lakinya tukang ngorok, yang satu suka ngigau,
sudah menjelang tua. Yang satu berubah badan, sudah kempot istrinya, suaminya tinggal gigi 2 kayak Petruk. Apakah akan melemah hubungan itu? Tidak. Pelihara, ada memang hal yang kurang, kulit berubah. Tetapi upayakan bahwa tidak mungkin kalau istri tidak beres kita buang ke sungai, atau suami tidak beres kita tendang. Enggak ada. Saya mencoba, pernah saya sama istri saya, kita ada salah paham lah, sampai berdoa tidak bisa, anak-anak bingung. Kita tidur, kemudian tidur biasanya lurus, tapi saya menghadap tembok, istri saya menghadap tembok. Sampai jam 3 subuh, jam 3:30 tidak tidur. Tapi saya besok tidak bisa kerja gara-gara kurang tidur. Jadi kapok saya, lebih baik baiklah. Ya, ada ngalah sedikit kan, tidak apa-apa. Karena rumah tangga itu bukan tempat pertempuran, bukan tempat aring tinju, bukan tempat perdebatan, bukan tempat perdebatan di televisi itu, bukan. Rumah tangga adalah tempat keteduhan di mana segala sesuatu dibicarakan dengan kasih sayang. Merasa ada sesuatu, saling melengkapi, bukannya saling ada kayak tukang mau tinju satu dengan yang lain. Saudara, anak-anakku yang pemuda, pahami betul bahwa masa ke depan itu adalah hal yang sangat sulit. Tapi kepercayaan kita pada Tuhan bahwa Dia mampu untuk mengubah saudara, sepanjang kalian semua mau berserah kepada Tuhan. Cara pandang Tuhan kalau ada masalah dalam hidup kita itu teguran. Teguran kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang hidup ini adalah suatu hal yang mesti membahagiakan kita. Saya ke Bali libur, di pantai saya meditasi. Tahu angin bertiup keras. Ternyata jatuh semua itu daun-daunan. Waktu saya lihat daun-daunan, ternyata daun-daunan ini bukan hanya daun yang tua yang jatuh. Ternyata banyak daun muda juga. Jadi jangan pikiran orang tua itu cepat liwat. Yang muda juga banyak bisa liwat kalau banyak makan narkoba. Berhati-hati. Setiap makan pil narkoba, maka darah merah saudara berubah. Rasa hormat, rasa malu hilang. Tidak bisa dikembalikan. Kamu sedang menuju satu lubang tertentu, di mana lubang kefanaan itu ada. Kadang kita sudah berhasil, kita ada duit, ada apa, yang menghancurkan kita kesombongan. Padahal kita lupa, kesombongan kalau punya harta, pangkat, jabatan, harta benda, uang, atau apapun yang kita miliki, dunia fana. Kalau bukan itu ninggalin kita, kita yang ninggalkan. Untuk apa sombong? Mati yang mau apa? Atau kalau enggak, harta ninggalin kita. Jangan sombong, rendahkan hatimu, bukan rendahkan dirimu. Banyak orang bilang, kamu harus rendah diri. Kenapa rendah diri? Itu kan menghina Tuhan. Rendah hati. Rendah hati memungkinkan kita bergaul. Bapak Ibu sekalian, kalau ada kegagalan dalam hidup kita, jangan khawatir. Selama kita bertobat, Tuhan akan bantu kita. Tuhan akan bantu kita selama kita bertobat. Kalau ada kegagalan hidup kita, maka temukan buah dalam kegagalan itu, renungkan, berdoa, tunjukkan Tuhan, apa maksud Tuhan saya sakit, apa maksud Tuhan saya gagal, apa maksud Tuhan saya pedih. Nanti temukan ada buah kehidupan yang kamu temukan. Tetapi jangan lawan kegagalan atau masalah itu. Berdoa pada Tuhan, mohon petunjuk Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita saat ini saya dan saudara ada cemar, ada hal menindih hidupmu dan saya, ada penderitaan yang susah dihadapi, jangan khawatir. Kamu tidak ada makanan di meja, tidak ada sepatu, tidak ada apapun tidak punya.
Tapi saudaraku dan saya, kita adalah milik Tuhan. Kita punya Tuhan yang mampu merubah sesuatu menjadi lebih baik. Janji Tuhan dalam Ulangan 30 ayat 1 sampai 3. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah aku perhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Dia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Jangan bimbang dan takut. Kalau ada masalah menghimpit hidup kita, ada cemar, ada dosa, ada apa, Tuhan sangat memperhatikan jalan kehidupan kita. Tuhan memperhatikan kemana kita hidup. Janji Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18 berbunyi demikian. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti ikan kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tidak usah merasa kecil hati. Kita semua mengalami kelemahan dalam hidup ini. Ada dosa, ada kesalahan. Tidak usah khawatir. Kalau hidupmu banyak berbeban, jangan tinggalkan Tuhan. Kalau hidupmu berhasil, jangan di atas Tuhan. Wah, rupanya banyak orang-orang lain di Jakarta, bukan orang Toraja. Kalau sudah ada rezeki, kayaknya dia aja yang hebat. Nanti terakhir masuk penjara. Ya, banyak orang-orang, tapi bukan dari Toraja, dari daerah lain. Ya, banyak orang hebat. Kalau sudah ada rezeki pangkat, datang di sini harus pakai pengawal, bukan di sini, di daerah lain. Pakai pengawal, terakhir dia di penjara. Kesombongan akan menghilangkan kasih Tuhan pada diri kita. Kesombongan akan menjadikan kita malu di sepanjang aras kehidupan. Kesombongan itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Terakhir ini mungkin sudah pernah saya katakan. Satu saat mungkin sudah saya pernah khotbahkan ini. Saya ulangi. Terakhir seorang para kaum Farisi ahli Taurat menyeret-nyeret seorang wanita masuk ke dalam bait Allah di mana Tuhan Yesus mengajar di bait Allah. Dia katakan kaum Farisi ahli Taurat, Tuhan Yesus tolong hukumlah perempuan ini. Kami tangkap basah bersinak. Tuhan Yesus tunduk ke bawah. Jikalau ada di antara kalian yang tidak berdosa, hukumlah perempuan itu. Dikatakan dalam Injil, satu persatu meninggalkan bait Allah, dimulai dari yang tertua. Saya ulangi, dimulai dari yang tertua. Tinggallah perempuan itu bersama Tuhan Yesus. Wahai perempuan, adakah yang menghukum kamu? Tidak ada Tuhanku. Yesus katakan, saya juga tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Adakah pengampunan dalam diri kita untuk bersedia saling mengampuni sesudah dari rumah ibadah Tuhan ini? Ada ganjalan yang selama ini mengganjal tapi kita coba sembunyikan. Ampunilah, maka jalan Tuhan terbuka lebar untuk membahagiakan dan juga akan memberikan damai sejahtera serta bagaimana mencari makan dengan lancar. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Firman-Mu telah berhenti ditaburkan, tapi kuasa Roh Kudus-Mu selalu kami mohon menyalah dalam hati dan pikiran kami. Sehingga jalan kegelapan yang kami tempuh atau onak dan duri selama ini
bisa berubah menjadi terang dan garam untuk kami pakai menerangi dunia ini. Terima kasih Tuhan firman-Mu. Terima kasih Tuhan firman-Mu agar berguna bagi hidup kami. Tuntun kami agar bukan sebagai pendengar saja, tapi pelaku dari firman, sehingga kebahagiaan hidup itu milik kami. Terima kasih, kami berdoa bagi saudara-saudara yang merayakan ulang tahun. Biarlah ulang tahun ini adalah bagian dari sukacita, di mana saudara kami yang merayakannya dapat menyampaikan terima kasih atas pertolongan-Mu. Jika ada yang sakit dalam jemaat, kami doakan kiranya dalam kesakitan ini Tuhan nyatakan kehendak-Mu dalam kesakitan ini, apa yang terbaik dan bagaimana sampai sakit. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Bila ada hal-hal yang masih ada saudara-saudara, anak-anak kami yang bergumul untuk studi, tolong Tuhan buka jalan di mana mereka buntu. Tampil Tuhan, bantu mereka, kasihani mereka, juga terutama mereka yang bergumul untuk cari kerja. Kami mohon dengan sangat kepada Tuhan, bantulah mereka agar mereka menemukan sesuatu pekerjaan yang bisa menghidupi. Bagi mereka yang berusaha, buka jalan dengan Roh-Mu yang kudus. Bantu mereka sehingga mereka dapat menemukan cara terbaik dalam memperoleh uang. Terima kasih Bapa, kokohkan rumah tangga kami masing-masing. Sertai anak-anak kami yang bergumul Tuhan untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Kepada Tuhan kami doakan majelis gereja di sini dan terkhusus bagi pendeta jemaat. Kiranya Tuhan memberkati, menjauhkan dari sakit penyakit, memberikan damai sejahtera, lindungi Tuhan dalam segala aktivitasnya. Di dalam rumah tangganya Tuhan berkati. Kami doakan jemaat ini kiranya Tuhan memberkati seluruh aktivitasnya. Kami doakan majelis sinode kiranya Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus sehingga merencanakan sesuatu, tidak hanya pengembangan rohani, tapi pengembangan di mana mengasihi sesama manusia dengan modal persaudaraan, mengembangkan persaudaraan sehingga bisa memperoleh rezeki. Tuhan berkatilah seluruh pengurus sinode sehingga mereka selalu takut akan Tuhan. Pemerintah yang ada di daerah ini kami doakan kiranya Tuhan memberkati bupati, wakil bupati dan seluruh perangkatnya, serta siapapun pemerintah negara, berkatilah Tuhan semuanya. Kami naikkan doa ini, kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kepada kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, sama seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Maaf sebelum lanjut, saya ingin sampaikan, saya ada persembahan kecil untuk kedua hamba Tuhan, masing-masing 5 juta. Untuk kas gereja di sini 15 juta, jadi semuanya 25 juta. Terima kasih. Saudaraku, mari kita berdiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut dari tanganku. Berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah
tenangkan hatimu dan hadapilah hidup seraya mengandalkan Tuhan. Pergilah, jalanilah hidupmu dalam tuntunan kuasa Tuhan. Beritakanlah Injil agar semakin banyak orang mendengar dan percaya supaya tidak binasa. Roh Kudus kiranya menolong saya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Majelis Gereja dan warga jemaat Rantepao menyampaikan terima kasih kepada Bapak John Palinggi yang boleh hari ini menaburkan firman kebenaran Tuhan. Kiranya firman akan semakin menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan kita. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai Bapak sekeluarga. Amin. Di dalam kehidupan, di dalam tugas tanggung jawab, terlebih di dalam pelayanan. Amin. Saya sebelum lanjut, saya ingin kalau ada yang mengetahui saya lebih jauh, nanti di YouTube ketik John Palinggi, JOHN Palinggi, klik sudah ada di situ. Jadi pelayanan saya dalam negara, dalam bisnis ada di sana semua. Terima kasih. Allahku dahsyat berkuasa. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kita bersama-sama bersyukur. Demikian ibadah kita. Kiranya kita boleh kembali ke tempat kita masing-masing dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah,